alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita kepanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa dan dapat juga menyaksikan sparkling Ramadan. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderangnya seperti kita rasakan pada saat ini. Dan semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ayah bunda dan ananda soleh soleha, marilah kita saksikan penampilan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Nazifah. Jangan lupa selamat menyaksikan. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lainnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dengan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ananda soleh soleha, sudah kita saksikan tadi ya pembacaan tilawatil Quran yang dibacakan oleh Ananda Nazifah. Semoga ananda soleh soleha di rumah bisa senantiasa dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifal Azakir dari kelas 4A Al-Khalid SD Ikhtiala Baiklah. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan dan diyakini datang di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yaitu pada malam ganjil seperti tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Tahukah kalian apa keistimewaan dari malam Lailatul Qadar? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Artinya, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Jadi salah satu keistimewaan dari malam Lailatul Qadar yakni apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Rasulullah SAW sedang duduk iktikaf semalaman suntuk pada hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Para sahabat pun tidak sedikit yang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW berdiri sholat, para sahabat juga menunaikan sholat. Ketika beliau menegadahkan tangannya untuk berdoa, para sahabat pun serempak mengamininya. Saat itu langit mendung, tidak berbintang. Angin pun meniup tubuh yang memenuhi masjid. Dalam riwayat tersebut, malam itu adalah malam ke-27 dari bulan Ramadan. Di saat Rasulullah SAW dan para sahabat sujud, tiba-tiba hujan turun cukup deras. Masjid yang tidak beratap itu menjadi tergenang air hujan. Salah seorang sahabat ada yang ingin membatalkan sholatnya. Ia bermaksud ingin berteduh dan lari dari saf. Namun niat itu digagalkan karena dia melihat Rasulullah SAW dan sahabat lainnya tetap sujud dengan khusyuk, tidak bergerak. Air hujan pun semakin menggenangi masjid dan membasahi seluruh tubuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berada di dalam masjid tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat tetap sujud dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Beliau basah kuyup dalam sujud, namun sama sekali tidak bergerak, seolah-olah beliau sedang asik masuk ke dalam suatu alam yang melupakan segala-galanya. Beliau sedang masuk ke dalam suatu alam keindahan. Beliau sedang diliputi oleh cahaya ilahi. Beliau takut keindahan yang beliau saksikan ini akan hilang jika beliau bergerak dari sujudnya. Beliau dalam sujudnya, beberapa sahabat ada yang tidak kuat menggigil kedinginan ketika Rasulullah SAW mengangkat kepala dan mengakhiri salat. Hujan pun berhenti seketika. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, bangun dari tempat duduknya dan berlari ingin mengambil kain kering untuk Rasulullah